balik tenangnya kota Semarang, ada tempat yang jarang disebut, sebuah hutan sunyi di pinggiran kota, yang menyimpan satu larangan kuno. Jangan pernah memanggil namanya, tapi malam ini, kita akan buka tabirnya. Siapkan dirimu, tutup pintu, matikan lampu, dan dengarkan cerita, yang mungkin akan membuatmu berpikir dua kali, sebelum masuk ke hutan Watugon. Selamat datang di dunia cerita horor, di mana legenda tak hanya diceritakan, tapi juga bisa bangkit kapan saja. Namaku Rama, mahasiswa semester akhir dari salah satu kampus swasta di Semarang. Hidupku bisa dibilang biasa aja, kuliah, nugas, ngopi, kadang begadang ngerjain skripsi yang tak kunjung selesai. Tapi malam itu, semuanya berubah, semua bermula dari obrolan santai yang seharusnya gak lebih dari candaan tengah malam. Waktu itu hari Jumat malam. Kami sering nongkrong bareng, kadang cuma buat ngopi atau bahas hal-hal receh, sampai larut malam. Malam itu, sebenarnya gak ada yang spesial. Kami ngumpul seperti biasa, ngebahas hal-hal random. Mulai dari gosip dosen killer, tugas akhir yang makin bikin stres, sampai hal paling receh. Siapa yang terakhir bayar utang gorengan di warung Bu Tati. Tapi obrolan kami mulai mengarah ke topik yang agak lain. Saat Yuda tiba-tiba nyeletuk sambil ngeruput kopi hitamnya. Kalian pernah dengar gak soal sosok bertudung di hutan Watugon? Seketika suasana jadi agak hening. Aku sempat melirik ke Intan, yang langsung memeluk bantal kecil. Di pangkuannya, Seno malah mengangkat alis, kayak gak percaya. Apaan tuh? Horor lagi? Tanya Seno sambil nyengir. Yuda mengangguk pelan, ekspresinya kali ini gak kayak biasanya, lebih serius. Bahkan dia meletakkan gelas kopinya ke lantai sebelum melanjutkan cerita. Ini serius, Ram, gue dapet cerita ini dari sepupu gue yang kerja di Kodam deket situ. Katanya, ada jalan kecil di deket hutan Watugon. Kalau lo lewat sana tengah malam, dan lo manggil-manggil, ada kemungkinan lo ngebangunin dia. Dia siapa? Tanyaku, mulai tertarik. Makhluk tinggi, pakai jubah panjang dan tudung nutupin wajahnya. Orang-orang nyebutnya sosok bertudung, tapi lo gak boleh nyebut namanya. Katanya, sekali lo nyebut, dia bakal denger. Dan kalau dia denger, dia bakal ngikutin lo pulang. Aku mengernyit, kedengeran kayak cerita klasik urban legend. Tapi entah kenapa, bulu kudukku mulai meremang. Yalah, serius amat, gue pikir tadi cerita mistis-mistis gitu udah basi, ujar Seno dengan nada meremehkan. Intan masih diam, sesekali menatap ke arah jendela yang berkabut. Lampu kosan memang gak terlalu terang, dan suasana lembab setelah hujan bikin semuanya terasa lebih sepi. Yuda melanjutkan ceritanya. Dulu katanya ada mahasiswa juga, kayak kita, iseng kesana malam-malam buat konten. Salah satu dari mereka nyeletuk, manggil nama yang katanya dilarang. Gak lama setelah itu, mereka semua panik, kamera mereka rusak, dan salah satu dari mereka hilang sampai sekarang gak ketemu. Aku menelan. Ludah, ceritanya memang kedengaran kayak cerita forum-forum horor di internet, tapi ekspresi Yuda yang serius itu bikin aku merinding sedikit. Seno tertawa kecil, paling nyasar di hutan. Lagian, daerah sana tuh dekat markas tentara. Masa iya ada yang bisa hilang gitu aja? Ngaco. Tapi Intan justru bersuara. Suaranya pelan tapi tegas. Aku pernah lewat sana pas sore, sama teman-teman kampus. Rasanya beda, gak kayak hutan biasa. Ada bagian yang kayak senyap banget, kayak semua suara langsung hilang. Aku gak tahu gimana jelasinnya,
Tapi rasanya gak enak banget. Kami semua menatap Intan, wajahnya pucat. Aku tahu dia gak kan bilang kayak gitu, kalau dia cuma ngada-ngada. Aku kenal Intan. Dia bukan tip orang yang suka drama. Malam makin larut. Tapi bukannya mengantuk. Rasa penasaran kami justru makin menjadi-jadi. Obrolan yang awalnya cuma iseng jadi berujung pada sebuah ide yang sekarang kalau diingat lagi, terasa bodoh. Seno berdiri sambil menepuk celananya. Udah, gimana kalau kita buktikan sendiri? Toh dekat kan? Aku spontan menatapnya. Lo serius? Ya hitung-hitung cari udara segar malam-malam. Lagian, kalau emang bener ada, ya sekalian rekam. Bisa viral. Siapa tahu jadi konten, lumayan. Kan Yuda mengangguk pelan, meski terlihat sedikit ragu. Gue sih ikut aja, tapi jangan macem-macem di sana. Jangan manggil-manggil, oke. Intan jelas gak setuju, tapi setelah kami semua membujuk dan bilang gak akan lama, akhirnya dia mengiyakan, tapi dengan syarat. Jangan pisah dan jangan buat hal yang aneh. 1 jam kemudian, kami berempat udah naik motor, masing-masing berboncengan, melaju ke arah Watugong. Jalanan sepi, kabut tipis mulai turun, menutupi beberapa bagian jalan. Udara terasa lembab, tapi bukan karena hujan, lebih ke hawa dingin yang menusuk tulang. Sesampainya di area sekitar hotel, kami memarkir motor agak ke dalam. Di depan kami ada jalan kecil yang hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Suara jangkrik terdengar jelas, tapi suasana tetap mencekam. Lampu dari jalan utama udah gak terlihat dari sini. Aku menyalakan senter dari HP. Begitu juga yang lain. Kami mulai berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang katanya jadi lokasi munculnya sosok bertudung itu. Di kanan kiri kami hanya ada pohon-pohon tinggi dan semak belukar. Aneh, meski kami ramai-ramai, suasananya tetap terasa sepi, sunyi. Tapi bukan sunyi biasa, sunyi yang aneh. Setelah sekitar 10 menit berjalan, kami sampai di satu titik di mana ada pohon besar berdiri tegak, batangnya lebar, dan yang membuat kami semua merinding adalah kain merah yang diikat melingkar di batangnya. Kain itu kusam dan sobek di beberapa bagian. Terlihat tuan ini kayaknya tempatnya, bisik Yoga. Aku hanya mengangguk. Rasanya seperti ada yang memperhatikan kami dari kegelapan, tapi kami semua masih diam, memerhatikan sekitar. Seno mendekat ke pohon itu, wajahnya terlihat santai, jadi katanya. Yuda langsung menahan bahunya. Jangan, Long, serius lu Wisan, jangan di sini. Tapi Seno hanya tertawa kecil. Masa sih? Dan saat itulah dia memanggil dengan nada bercanda, tapi cukup jelas. Seno menyebut satu kalimat, kalau kamu ada tunjukin dong. Aku langsung merasa jantungku berhenti sedetik. Dan tanpa sadar, aku mundur 1 langkah. Bahkan langit yang tadi menghembus, kini seperti berhenti total. Kami semua menatap ke sekitar, tapi tak ada yang muncul. Tidak. Setelah ucapan itu keluar, suasana berubah, sangat berbeda. Dan itulah awal dari semuanya. Setelah Seno nyeletuk, kalau kamu ada, tunjukin Don. Kami semua diam. Beneran, nggak ada yang berani ngomong lagi. Angin malam yang tadi masih sempat berhembus pelan, tiba-tiba lenyap. Jangkrik yang dari tadi rem mendadak berhenti bersuara. Bahkan daun-daun pun kayak membeku, rasanya kayak seluruh hutan nahan napas. Aku langsung noleh ke Yuda. Wajahnya tegang, senter di tangannya sedikit bergetar. Intan berdiri di belakangku sambil menggenggam lengan bajuku erat-erat. Tangannya dingin kayak es batu. Tapi yang paling aneh, Seno malah senyum-senyum sendiri. Kayak baru ngelucu, gak ada apa-apa kan? Katanya entang. Aku pengen marah, tapi suara di tenggorokanku tertahan. Ada yang gak beres. Sangat gak beres. Udah balik aja yuk, kataku cepat. Yuda langsung mengangguk.
Tapi sebelum kami sempat berbalik badan, terdengar suara lirih dari arah pepohonan di samping kanan kami. Bukan suara ranting patah atau hewan, bukan, itu suara bisikan samar, sangat pelan, tapi kami semua dengar. Panggil aku. Intan langsung gemetar. Badannya kayak lemas seketika, dan dia duduk di tanah. Aku buru-buru jongkok, berusaha menenangkannya. Yuda melangkah mundur dengan pandangan terpaku ke arah pohon besar yang ada kain merah tadi. Dan Seno, untuk pertama kalinya malam itu, dia kelihatan kaget. Dia melirik ke kami bertiga, lalu ke arah sumber suara. Lo denger itu? Bisiknya dia, gila. Lo kira lo doang? Yuda balas dengan suara pelan tapi penuh panik. Aku bantu Intan berdiri, kakinya gemetar, wajahnya pucat banget, kayak kehilangan darah. Malik sekarang juga. Aku bisik ke Seno, tanpa protes. Dia akhirnya nurut. Kami semua mulai mundur berdiri. Langkah terasa berat. Suara jangkrik mulai kembali, tapi kata badan suara jangkrik yang ini ritmenya aneh. Terlalu cepat, terlalu kacau, seolah hutan ikut panik. Baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba senter HP ku mati. Padahal baterainya masih 60%. Sial, aku gumam. Senter Yuda masih nyala, tapi cahaya dari ponselnya mendadak mulai berkedip. Seperti gangguan cepet. Jalan terus, kata Yuda dengan suara tegang. Kami mempercepat langkah, tapi jalur yang tadi terasa pendek, sekarang jadi panjang. Serius, aku ingat banget saat datang, cuma butuh sekitar 10 menit jalan kaki. Tapi sekarang, rasanya udah lebih dari 20 menit, dan kami belum nemu jalan keluar. Apa kita nyasar? Tanya Seno pelan. Gak mungkin, no. Jalannya lurus ini pasti. Bukan soal nyasar, jawabku. Intan mulai sesenggukan. Aku pegang pundaknya, berusaha tenangin dia meskipun dalam hati aku sendiri juga udah panik setengah mati. Tiba-tiba Yuda berhenti di ST. Kami semua ikut berhenti. Suara jangkrik mendadak hilang lagi. Tapi kali ini digantikan dengan suara langkah kaki, pelan, teratur. Dari belakang kami, aku gak berani noleh. Suara itu makin dekat, daun-daun kering di tanah seperti diinjak perlahan. 1, 2, 3 langkah. Lalu berhenti. Kami semua beku, jangan nengok. Bisik Yuda nyaris tanpa suara dan dalam hati aku udah istighfar terus. Lalu suara itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas. Kenapa memanggilku? Suaranya datar, tapi dingin, sangat dingin. Suara itu gak keras, tapi langsung bikin lemas. Kata-katanya berbisik, tapi serasa menggema dalam kepala. Tanpa aba-aba, kami semua langsung lari. Aku gak tahu siapa yang duluan, tapi begitu langkahku bergerak, semuanya refleks. Kami lari sekencang-kencangnya, gak peduli jatuh, kebentur ranting, atau keringat dingin yang terus mengucur. Intan sempat terjatuh, tapi aku tarik tangannya dan terus berlari. Hutan seakan makin gelap. Suara langkah-langkah itu kini terdengar mengejar. Tapi anehnya, suara itu bukan dari belakang tapi dari segala arah. Kayak sesuatu bergerak melingkari kami. Setelah entah berapa lama berlari, akhirnya kami melihat cahaya samar. Mungkin dari lampu jalan. Kami arahkan semua tenaga ke sana. Begitu keluar dari jalan setapak itu, napas kami ngos-ngosan. Satu persatu kami terjatuh ke tanah berbatu di pinggir parkiran motor. Kami berempat terdiam. Hanya suara napas berat dan detak jantung yang terdengar. Perlahan, suara malam kembali normal. Jangkrik bersuara, angin berhembus lagi. Tapi satu hal yang pasti, kami gak berani noleh ke belakang. Itu
malam paling gila dalam hidupku. Dan yang bikin semuanya makin aneh. Saat kami periksa rekaman dari kamera HP semuanya gelap. Bahkan bagian saat kami menyusuri jalan setapan, gak ada filenya ada. Tapi kosong, gak ada suara, gak ada gambar. Hanya satu frame. 1 detik, sosok berjubah hitam, berdiri di bawah pohon besar, menghadap kamera, tapi wajahnya gak kelihatan, hanya kegelapan di balik tudung. Setelah berhasil keluar dari jalan setapak itu, kami semua masih terduduk di tanah pinggir parkiran, nafas nos-nosan, keringat dingin mengucur terus, dan kaki rasanya lemas kayak habis lari maraton, tapi gak ada yang bicara. Matanya kosong, biasanya dia paling remeh, paling cerewet, paling suka ngelucu, tapi malam itu dia seperti bukan dirinya, wajahnya pucat, bibirnya kering, dan dia cuma bisa menatap tanah. Yuda masih megang senter yang sekarang udah nyala normal lagi, tapi dia gak pakai buat nyorok ke sekitar, dia malah matiin dan duduk bersandar ke motor. Intan masih sesenggukan pelan sambil kupeluk, tangannya dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya, kayak habis masuk kulkas. Kami bertahan dalam diam selama hampir 10 menit, cuma suara motor yang lewat sesekali di jalan utama, jauh di depan. Tapi rasanya kami gak benar-benar keluar, gak sepenuhnya aman. Akhirnya, aku berdiri pelan, udah ayo balik, kita harus keluar dari sini. Semua mengangguk lemah. Kami naik motor masing-masing. Aku berboncengan dengan Intan, Yuda, dan Seno juga berpasangan. Tapi saat motor mulai menyusuri jalan balik ke kota, aku sadar satu hal aneh. Semarang malam itu terlalu sepi, gak ada mobil, gak ada motor lain, gak ada warung 24 jam yang buka. Padahal biasanya kawasan Banyumanik Tembalang masih ramai sampai jam 2 pagi. Parkir. Turun, duduk diam lagi, dan saat itulah aku sadar, semoga ada motor Yuda berhenti tepat di belakangku. Tapi boncengannya kosong. Aku langsung noleh ke Yuda, wajahnya pucat, dan dia gemetar. Dia tadinya duduk di belakang gue. Ngerasa dia narik jaket gue pas kita jalan. Aku langsung panik, maksud lo, dia hilang pas di motor. Yuda mengangguk. Intan menutup mulutnya, menahan tangis yang makin deras. Kamu yakin banget? Tadi dia masih bonceng, yakin. Suara Yuda agak tinggi, gue bahkan sempat tanya ke dia pas melewatin lampu merah dekat patung kuda itu. Tapi dia diem aja, kami semua langsung masuk ke dalam kosan. Pikiranku kalut, jantungku berdetak terlalu cepat, tangan berkeringat. Seno gak mungkin turun di tengah jalan, gak mungkin dia bercanda di situasi kayak tadi. Ini bukan Seno. Aku langsung ambil HP, coba telepon dia, nada sambung, tapi gak diangkat. Aku hilang sinyal, dan saat itu juga muncul notifikasi di HP-ku dari Seno. Satu foto, aku bukan foto gelap, sangat gelap. Tapi aku kenal itu pohon besar di dalam hutan Watugong. Di bawahnya berdiri sosok berjubah panjang. Kepalanya ditundukkan, tangannya panjang menjuntai ke bawah, dan di depannya sandal milik Seno yang tadi dia pakai. Aku langsung lempar HP ke lantai. Gue gak mau lagi ngomongin ini, teriak Yuda sambil berdiri dan masuk ke kamarnya. Aku yang masih duduk di lantai memeluk kepala, pikiran kacau, rasa bersalah menekan dada. Harusnya aku cegah mereka sejak awal, harusnya kami gak datang malam itu, harusnya. Intan duduk diam, lalu pelan-pelan bicara, suaranya pelan banget, nyaris seperti bisikan. Tadi waktu di dalam, aku lihat dia, aku menoleh. Siapa dia?
yang bertudung itu. Dia berdiri di belakang Seno, tapi gak bilang apa-apa. Cuma nunjuk ke atas, ke arah langit. Aku menatap langit-langit kamar. Malam itu hening, aneh, dan sekarang semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa maksudnya nunjuk ke langit? Kenapa Seno? Dan kenapa kami masih bisa keluar, sementara dia tidak? Aku gak tidur malam itu, gak ada dari kami yang tidur, semuanya gelisah, gak tenang, dan anehnya, saat pagi datang, HP Seno aktif lagi, tapi gak bisa ditelepon. Aku cek Instagramnya. Terakhir update story, foto gelap dengan tulisan jangan panggil dia, dan setelah itu, akunnya hilang, seolah gak pernah ada. Aku mulai curiga, kami belum selesai, cerita ini belum selesai. Karena malam itu, saat aku coba tidur, aku dengar bisikan yang sama, pelan, tapi jelas, panggil aku 1 kali lagi. Sejak malam itu, kami bertiga, aku, Intan, dan Yuda jadi orang yang berbeda. Kami masih hidup, ya, tapi rasanya bukan hidup yang utuh. Sehari setelah Seno hilang, kami sepakat untuk tidak ngomongin kejadian itu ke siapapun. Kami pura-pura Norman, tetap kuliah, tetap senyum, tapi semua tahu, ada yang gak beres, dan yang paling terasa, malam gak pernah jadi waktu yang tenang lagi. Setiap malam, aku selalu dengar sesuatu dari arah jendela kos, bukan suara biasa, bukan tikus atau ranting, tapi suara bisikan, suara yang sama seperti yang kami dengar di hutan malam itu, kadang terdengar dekat, kadang hanya seperti gumaman jauh. Tapi yang paling bikin merinding, bisikan itu makin jelas kalau aku coba pura-pura tidur, dan isinya makin aneh. Dia belum puas, masih satu yang harus dipanggil, balasannya belum lunas. Awalnya aku kira aku stres, halusinasi, tapi Intan mulai cerita kalau dia juga ngalamin hal aneh. Dia bilang jam 2 pagi, ada yang ketuk jendela kamarnya pelan, berulang. Dan saat dia intip dari balik tirai, gak ada siapa-siapa. Yuda juga bilang, dia pernah mimpi masuk ke hutan itu lagi. Mimpinya selalu sama, dia berjalan sendirian, sampai ke pohon besar itu, dan melihat seseorang berdiri membelakanginya. Tapi sebelum dia bisa lari, atau manggil, dia selalu kebangun, dengan bekas tanah di ujung sepatunya. Waktu kami ngobrol lagi bertiga di kosanku, suasananya hening banget, gak ada yang bercanda, gak ada yang sok kuat. Kami semua tahu, kami terikat sama sesuatu yang belum selesai. Gue rasa, dia mau kita balik, kata Yuda sambil menunduk. Apa? Tanya Intan pelan. Dia itu, sosok bertudung, dia nyari sesuatu atau seseorang. Dan kita ganggu, lanjutnya. Aku cuma bisa mengangguk. Pikiran mulai menyambung, mungkin Seno jadi tumbal, gumamku, tapi Yuda menggeleng enggak. Dia mungkin bukan satu-satunya yang dibutuhin. Kami semua diam. Tapi satu hal jelas di kepala kami, kalau kita gak balikin sesuatu, atau gak tuntasin ini, dia bakal datang lagi. Aku akhirnya buka laptop, dan mulai cari apapun soal hutan Watugong dan legenda di sekitarnya. Gak banyak yang bisa ditemukan, tapi warga desa menangkap dan menghukumnya dengan cara tak manusiawi. Dia dipaksa berjalan ke hutan, dibakar hidup-hidup dengan kain penutup kepala. Sebelum mati, dia bersumpah akan kembali, dan siapapun yang memanggilnya akan kehilangan orang yang paling dekat dengannya. Rasa dingin menjalar ke punggungku, dan seolah menguatkan teori itu. Malam itu happy. Dan suara perempuan tertawa lirih. Intan langsung berdiri dan menjerit, menutup telinganya. Yuda menatapku, kita harus ke sana lagi. Aku spontan menjawab, lo gila.
Kita hampir mati, Yud. Tapi kita gak bisa lari terus, ini bukan soal nyali, ini soal bertahan. Kami bertiga akhirnya sepakat. Malam itu juga kami akan kembali ke hutan Watugong. Tapi kali ini, bukan untuk tantangan, bukan untuk iseng, tapi untuk satu tujuan, mengembalikan apapun yang harus dikembalikan. Kami bawa semua barang yang ada kaitannya sama malam kejadian jaket Seno, topinya, bahkan foto terakhir yang dia. Tapi gak hujan. Udara dingin dan berat. Jalan menuju hutan sepi, lebih sepi dari biasanya. Kami parkir di tempat yang sama, lalu berjalan pelan ke arah pohon besar itu. Langkah kami hati-hati, tapi semua terasa berat, kayak ada beban setiap gerakan dan kali. Ini kami tahu. Dia tahu kami datang. Saat sampai di pohon besar, kain merah itu sudah gak ada. Tapi di tempat yang sama, ada bekas jejak kaki kecil, seperti milik anak-anak padahal tanahnya keras dan kering. Kami berdiri dalam lingkaran, menaruh barang-barang milik Seno di tengah. Lalu Yuda mulai membaca doa, pelan dan khusyuk. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara kaki diseret, perlahan, terus mendekat. Langkah itu berhenti tepat di seberang pohon. Kami gak lihat siapapun. Tapi suara napas berat itu jelas, sangat jelas. Lalu kami dengar suara Seno pelan, jauh balikin. Dia. Aku menoleh ke Yuda dan Intan, dia siapa? Tapi sebelum ada jawaban, dari belakang pohon itu, muncul bayangan tinggi mengenakan jubah gelap, tudungnya menutupi wajah, dan tangannya menggenggam sesuatu, sebuah boneka kayu. Dia meletakkan boneka itu di bawah pohon, lalu perlahan menghilang dalam kabut. Kami semua terpaku, dan untuk pertama kalinya, suasana menjadi hening. Tapi bukan hening yang menakutkan, hening yang lepas, seolah sesuatu yang membebani kami. Pergi, HP-ku bergetar, sebuah pesan masuk, nomor tak dikenal. Terima kasih sudah mengembalikan milikku. Setelah itu, gak ada lagi bisikan, gak ada mimpi buruk, dan keesokan harinya, kami menerima kabar dari grup kampus. Seno ditemukan, dia duduk sendirian di halte dekat pintu gerbang hutan, pucat, lemas, tapi hidup. Saat ditanya, dia ngaku gak ingat apa-apa, cuma bilang satu kalimat sebelum dia total, tolong jangan pernah panggil dia lagi. Setelah malam itu, kami kira semuanya sudah selesai. Seno ditemukan. Kami bertiga sudah mengembalikan barang-barangnya. Dan tak ada lagi gangguan, bisikan, atau mimpi buruk. Tapi entah kenapa, aku merasa semua ini belum benar-benar berakhir. Ada satu hal yang masih mengganjal. Kenapa cerita tentang sosok bertudung itu nyaris gak ada? Padahal jelas-jelas kejadian yang kami alamin bukan hal kecil. Dan anehnya lagi, begitu kami coba tanya-tanya orang sekitar Watugong, warga sekitar, pedagang, bahkan tukang ojek, semua menghindar. Mereka langsung berubah wajah saat dengar kata hutang. Ada yang langsung pamit, ada yang pura-pura gak dengar. Ada juga yang cuma geleng-geleng sambil bilang pelan, sudah, jangan dibahas. Seno, setelah ditemukan, masih belum banyak bicara. Dia kembali ke rumah orang tuanya di Magelan. Kami sesekali video call, tapi dia selalu menghindari kalau obrolannya mulai mendekati topik kejadian itu. Sampai akhirnya, aku dapat petunjuk dari cukup sepi. Cuma aku dan satu bapak-bapak tua yang duduk di pojokan. Dia perhatiin aku terus. Awalnya aku gak peduli, tapi pas aku buka Google Maps buat melihat area Watugong, dia langsung pindah duduk ke dekat mejaku. Kamu cari tempat itu? Ya, aku kaget. Bapak tahu? Dia gak jawab, cuma ngeluarin sebatang rokok dan menyalakannya pelan-pelan. Setelah beberapa saat, dia bilang dengan suara pelan, dulu aku tentara, dinas di markas dekat situ,
Aku langsung tertarik. Dia melanjutkan. Hutan itu bukan sekadar hutan, itu tanah tua, jauh sebelum jadi kawasan militer, sebelum jadi tempat wisata religi. Di sana pernah ada pemukiman kecil, tapi desa itu hilang. Bukan karena bencana, tapi karena kemarahan. Aku mulai mencatat. Diam-diam di HP, konon ada perempuan muda, yatim piatu, tinggal sendirian di gubuk paling ujung. Orang-orang bilang dia aneh, sering bicara sendiri, sering jalan ke hutan malam-malam, sampai suatu hari, dia dituduh sebagai penyebab gagal panen. Dia, tanpa pengadilan, tanpa ampun, dipukuli, ditelanjangi, diarak keliling desa. Lalu diseret ke tengah hutan, mereka bakar dia hidup-hidup dengan kain penutup kepala. Biar katanya arwahnya gak bisa lihat jalan pulang. Aku merinding, tapi kenapa sampai sekarang masih ada gangguan? Bapak itu menatapku dalam-dalam, karena mereka gak pernah benar-benar meminta maaf, dan keturunan orang-orang yang membakarnya masih ada, masih tinggal di sekitar sana. Itulah kenapa warga Din, mereka tahu, tapi mereka tutup mulut. Aku terdiam. Semuanya terasa masuk akal. Sosok bertudung itu bukan sekadar hantu, tapi manifestasi dari dendam-dendam yang diwariskan turun-temurun. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia disakiti dan dibuang. Bapak itu menambahkan satu hal sebelum pergi. Kalau kalian datang dan manggil dia, artinya kalian dianggap bagian dari mereka. Aku langsung pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi ada satu yang jelas, kami telah membuka sesuatu yang lebih besar dari yang kami bayangkan. Beberapa hari kemudian, Intan datang ke kosku. Wajahnya tegang. Kamu masih simpan boneka kayu yang ditinggalin waktu itu? Aku mengangguk. Lihat, ini, katanya sambil membuka tasnya dan mengeluarkan buku kecil tua, bekas perpustakaan daerah. Isinya adalah arsip warga desa lama yang dulu tinggal di sekitar Watugong. Salah satu nama yang tercantum, Sri Surtini perempuan, 24 tahun terbakar hidup-hidup karena dituduh sebagai penyebab musibah desa. Dan yang bikin kami membeko, di samping nama itu ada catatan tangan kecil bertuliskan, ditanam bersama boneka kayu pemberian ibunya dilarang dipindahkan. Aku langsung ambil boneka itu dari laci, ukurannya kecil, sederhana, dengan kain usang yang membungkus sebagian badannya. Aku gak tahu siapa yang meninggalkannya malam itu. Sosok bertudung itu sama sekali. Tapi kalau satu hal, boneka ini bukan mainan. Boneka ini adalah bagian dari arwahnya, Yuda yang baru datang langsung. Bilang, kita harus balik ini ke tempat dia dikubur. Tapi kita gak tahu di mana. Gue tahu, potong Intan. Ada satu bagian hutan yang kita belum sempat lewati, di pojok paling barat, di peta lama, itu disebut Tanah Sunyi. Di situ, warga dilarang bicara keras, dan dilarang menyalakan api. Kami bertiga saling pandang. Perjalanan belum selesai. Bahkan setelah kami keluar hidup-hidup dari hutan itu, ternyata kami masih membawa bagian dari dia, dan selama bagian itu belum dikembalikan ke tempatnya, dendamnya akan terus mengikuti. Malam itu kami kembali berdiri di tepi hutan Watugong untuk ketiga kalinya. Tapi suasananya beda, lebih berat, lebih menekan. Seolah ada sesuatu yang tahu. Kami membawa sesuatu yang seharusnya tak pernah disentuh. Aku, Yudai, dan Intan berdiri, membawa satu tas kecil berisi boneka kayu peninggalan yang diyakini dikubur bersama perempuan bernama Sri Surtini lebih dari 100 tahun lalu. Boneka itu sekarang dibungkus kain putih dan terikat dengan benang merah. Seperti saran dari orang pintar yang sempat kami hubungi secara diam-diam. Dia bilang, kalau kalian bawa arwah yang masih haus dendam, bungkus dan kunci. Tapi jangan ditahan terlalu lama. Arwah yang tidak pulang
akan berubah menjadi sesuatu yang lain, dan malam itu, kami sepakat, ini adalah malam terakhir. Kami masuk ke jalur berbeda sisi barat hutan, yang disebut warga sebagai Tanah Sunyi, menurut catatan tua dari arsip perpustakaan. Tempat ini dulunya adalah batas desa, wilayah keramat. Dilarang tertawa keras, dilarang membakar, dilarang bersiul. Hanya ditemani cahaya dari senter kecil, udara dingin menusuk tulang. Tapi bukan dingin biasa ini, dingin yang membekukan isi kepala, seperti ada sesuatu yang sampai kami tiba di satu titik, sebuah tanah lapang kecil yang ditumbuhi ilalang tinggi. Berbeda dari bagian hutan lain, tempat ini benar-benar sunyi, tidak ada suara serangga, tidak ada angin, bahkan suara napas kami sendiri terdengar seperti gema. Di tengah lapangan itu, ada batu besar berlumut, dan di sampingnya sebuah lubang tanah kecil, seperti bekas galian lama yang tertutup sebagian, dan entah kenapa, kami semua tahu, inilah tempatnya. Yuda membuka tas dan mengeluarkan boneka. Saat kain pembungkus dilepas, udara sekitarnya langsung berubah. Ilalang bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin, kabut mulai muncul pelan dari sela-sela tanah. Aku bisa rasakan bulu kuduku berdiri semua. Intan memegang pundakku. Gemetar. Harus kuburkan dia di sini, kataku pelan, tanpa bicara. Kami mulai menggali tanah yang masih lembek seperti belum lama disentuh. Gak masuk akal. Siapa yang pernah ke sini? Saat lubang cukup dalam, Yuda menaruh boneka di tengah. Lalu kami bertiga mulai membacakan bor, pelan, khusyuk, hati-hati. Tapi belum sampai doa selesai, tanah di sekeliling mulai bergetar, ilalang bergoyang liar, dan kabut menebal dengan cepat. Lalu terdengar suara tangis perempuan, lirih, terisak, seperti seseorang yang disakiti dan ditinggalkan. Intan mulai menangis juga, bukan karena takut, tapi karena ikut merasakan kesedihannya. Aku tahu malam ini bukan soal horor lagi, ini soal luka lama yang tidak pernah disembuhkan, luka dari ketidakadilan. Tiba-tiba kabut terbuka, dan dia muncul, sosok bertudung, tinggi, diam, menghadap ke arah kami bertiga. Tidak mendekat, dia berdiri di belakang batu besar itu, wajahnya tetap tak terlihat, tapi dari postur tubuhnya, dia tidak mengancam, dia mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah boneka yang sudah kami tanam. Seketika, suara tangisan berhenti. Kabut menghilang perlahan, ilalang berhenti bergoyang, dan yang tersisa hanya keinginan yang hangat, tanah yang tadi kami gali. Kini tertutup sendiri, seolah diterima. Kami semua terduduk, napas berat, tapi entah kenapa kami merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, gak ada rasa diawasi, gak ada bisikan, gak ada rasa dikejar. Sosok bertudung itu masih berdiri di sana. Tapi kini, dia mengangguk pelan, dan dalam kabut yang kembali turun, dia menghilang, bersama amarah, bersama dendam, bersama luka yang akhirnya bisa dipulangkan beberapa hari setelah itu. Seno kembali kuliah, dia tidak bicara banyak soal apa yang terjadi. Tapi dia mulai tersenyum lagi. Intan tidur nyenyak tanpa ketukan jendela. Yuda berhenti mimpi buruk, dan aku suatu malam bermimpi bertemu seorang perempuan muda. Wajahnya bersih, matanya lembut, rambutnya panjang dan dikepang rapi. Dia berdiri di tengah hutan, mengenakan kain lusuh tapi bersih. Dia menatapku dan berkata, "Terima kasih sudah mengembalikan rumahku." Lalu ia berjalan pergi dan menghilang di balik cahaya pagi. Tamat. Sudah sebulan berlalu sejak malam terakhir di Tanah Sunyi. Hari-hariku kembali tenang, kuliah berjalan seperti biasa, kosan terasa lebih terang, lebih hidup. Bahkan suara jangkrik di malam hari kini terdengar seperti musik yang menenangkan, bukan lagi tanda bahaya. Seno sudah kembali ke lingkaran kami.
Meski belum sepenuhnya pulih, tatapannya kadang kosong, seperti tubuhnya ada, tapi pikirannya masih tertinggal di suatu tempat. Dia gak pernah lagi ngomongin malam itu, dan kami pun gak pernah maksa. Kami sepakat untuk membiarkan semua menjadi kenangan yang tak usah dibuka. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku berubah sejak kejadian itu. Aku jadi peka. Kadang aku bisa ngerasain suasana ruangan meski belum masuk. Kadang aku bisa tahu kalau ada sesuatu di sekitarku, meskipun mata ini tak bisa melihat. Seolah sejak malam itu, gerbang di dalam diriku sudah terbuka dan tak bisa ditutup lagi. Intan bilang dia juga sama. Sering mimpi jalan di antara pohon-pohon, sendirian, tapi bukan mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berjalan ke arah sebuah rumah kecil di tengah hutan. Di dalamnya, seorang perempuan sedang menenun, wajahnya damai. Aku gak takut, kata Intan. Suatu malam, aku malah merasa kita jadi bagian dari ceritanya, bukan korban, bukan penyintas, tapi saksi. Yuda juga punya hal aneh yang dia alami. Di HP-nya, folder berisi semua rekaman malam kejadian tiba-tiba muncul kembali. Dulu sempat hilang, tapi kini muncul dengan satu file tambahan, video berdurasi 9 detik, isinya, pohon besar di malam hari, hening, tapi ada satu kalimat muncul di layar. Dia sudah tenang, tapi siapa berikutnya yang akan memanggil? Video itu tak bisa dihapus. Kami mulai menyadari satu hal, cerita ini memang sudah selesai untuk kami. Tapi hutan itu masih ada, dan legenda yang tertidur hanya butuh satu hal untuk bangkit kembali. Seseorang yang iseng, seseorang yang tak percaya, seseorang yang memanggil namanya, dan kami tahu, dunia ini tidak pernah kekurangan orang seperti itu. Sudah sebulan berlalu, sejak malam terakhir di Tanah Sunyi, hari-hariku kembali tenang. Kuliah berjalan seperti biasa, kosan terasa lebih terang, lebih hidup. Bahkan suara jangkrik di malam hari kini terdengar seperti musik yang menenangkan, bukan lagi tanda bahaya. Seno sudah kembali ke lingkaran kami, meski belum sepenuhnya pulih. Tatapannya kadang kosong, seperti tubuhnya ada, tapi pikirannya masih tertinggal di suatu tempat. Dia gak pernah lagi ngomongin malam itu, dan kami pun gak pernah maksa. Kami sepakat untuk membiarkan semua menjadi kenangan yang tak usah dibuka. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku berubah sejak kejadian itu. Aku jadi peka. Kadang aku bisa ngerasain suasana ruangan meski belum masuk. Kadang aku bisa ada sesuatu di sekitarku, meskipun mata ini tak bisa melihat. Sehingga sejak malam itu, gerbang di dalam diriku sudah terbuka dan tak bisa ditutup lagi. Intan bilang dia juga sama. Sering mimpi jalan di antara pohon-pohon, sendirian, tapi bukan mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berjalan ke arah sebuah rumah kecil di tengah hutan. Di dalamnya, seorang perempuan sedang menenun, wajahnya damai. Aku gak takut, kata Intan. Suatu malam, aku malah merasa kita jadi bagian dari ceritanya, bukan korban, bukan penyintas, tapi saksi. Yuda juga punya hal aneh yang dia alami. Di HP-nya, folder berisi semua rekaman malam kejadian tiba-tiba muncul kembali. Dulu sempat hilang, tapi kini muncul dengan satu file tambahan, video berdurasi 9 detik, isinya, pohon besar di malam hari, hening, tapi ada satu kalimat muncul di layar. Dia sudah tenang, tapi siapa berikutnya yang akan memanggil? Video itu tak bisa dihapus. Kami mulai menyadari satu hal, cerita ini memang sudah selesai untuk kami. Tapi hutan itu masih ada, dan legenda yang tertidur hanya butuh satu hal untuk bangkit kembali. Seseorang yang iseng, seseorang yang tak percaya, seseorang yang memanggil namanya, dan kami tahu, dunia ini tidak pernah kekurangan orang seperti itu. Epilog 2 minggu setelahnya,
seorang YouTuber misteri dari luar kota datang ke Semarang. Katanya dia sedang riset urban legend lokal. Dia menghubungi akun media sosial kampus kami, menanyakan soal hutan Wotugong dan katanya ada pohon angker yang bisa manggil hantu cewek bertudung. Kami pura-pura gak tahu, tapi dalam hati, kami bertiga saling paham, cerita ini akan berulang, akan ada yang datang lagi, akan ada yang memanggilnya lagi, dan saat itu terjadi. Dia akan kembali, jangan pernah bilang namanya, jangan pernah datangi. Jangan pernah iseng di tanah sunyi, karena yang satu ini tidak butuh alasan untuk datang kembali. Tamat. Dia tidak butuh alasan untuk datang kembali. Cukup satu orang yang memanggil namanya, dan sekarang kamu sudah tahu ceritanya. Tapi ingat, jangan pernah ucapkan namanya dengan lantang. Jangan coba-coba datang ke pohon itu kalau kamu suka cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak kisah misteri dari berbagai sudut Indonesia yang belum terungkap. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tapi pastikan kamu nggak sendiri saat menontonnya.